Salam sepak bola. Ya, kita bahas beberapa match ya yang gue baru kelar nonton juga tadi pagi. Yang pertama kita ke Leicester ketemu Arsenal. Ya, Arsenal ini mulai memperlihatkan bagaimana mereka punya mental juara. Di mana di sini sempat tertinggal 1 gol lebih dulu, dapat sontekan Tielemans hasil buruknya koordinasi dari lini pertahanan sehingga Leicester bisa cetak gol cepat. Nah, cuma di sini yang gue mau soroti adalah ketenangan dan juga kesabaran para pemain Arsenal. Dan gue di sini melihat Willian diberikan peran yang agak berbeda seperti ketika dia di Chelsea, di mana di sini dia nggak terlalu diberikan beban untuk bermain dengan gocek-gocek, namun lebih ke mengandalkan visi dan juga umpan dia. Dan di sini terlihat dia mampu mengontrol bagaimana pertandingan dari sisi sayap, di mana yang bertugas mengobrak-abrik melalui dribble adalah PP. Sedangkan Willian lebih ke mengandalkan umpan-umpannya dan terlihat bagaimana dia mampu memberikan assist kepada PP sehingga bisa cetak gol. Selain itu juga kepada David Luiz ya, walaupun itu assist dari set piece ya. Nah, namun di sini gue mau soroti adalah kenapa selama ini Willian nggak bagus main di Arsenal. Ya, sebelumnya di video sebelumnya gue udah bilang kalau misalkan Willian ini diberikan peran yang agak berbeda ketika di Chelsea, di mana dia di Chelsea bukan merupakan sebagai yang tukang dribble, tapi yang dribble lebih banyak kasar ya kalau di Chelsea. Nah, di sini di Arsenal di awal-awal dia diberi tugas untuk banyakkan dribble dan itu bukan merupakan spesialisasinya. Maka dari itu dia nggak kelihatan. Di sini Arteta udah mulai mengubah tipenya dengan dia ini nggak terlalu banyak mengandalkan dribble, namun lebih bertugas sebagai setengah playmaker dengan mengandalkan umpan visinya dia yang bagus hingga terlihat dia mampu menjaga kestabilan lini tengah Arsenal melalui sayap. Ya, untuk Leicester ya, lu kan tahu sendiri strateginya ini ya strategi tim papan tengah lah, bertahan incar counter, dan terbukti di sini ketika Leicester diberikan penguasaan bola oleh Arsenal, mereka bingung mau ngapain. Alhasil shooting opportunity saja, nggak ada nggak ada kerjasama, nggak ada passing akurat, sehingga nggak bisa berbuat banyak tim kayak gini. Oke, lalu kita ke match selanjutnya, ada Inter ketemu Genoa. Ya, ini nggak usah terlalu banyak lah intinya ya, karena Inter lo tahu sendiri, Inter ini untuk gue strikernya, kalau mereka ada space mereka bisa cetak gol. Dan di sini terlihat bagaimana peran Eriksen lagi terbukti, dia mampu mengontrol lini tengah. Yang maju ada 2, Eriksen sama Barella, dan terbukti di sini Eriksen ini bisa mengontrol lini tengah Inter, gak cuma ngandelin Barella. Ya, cuma di sini sempat ketemu juga buntu juga di habis cetak gol dari Lukaku. Inter sempat buntu hingga di menit terakhir baru bisa cetak gol. Cuman intinya mereka bisa dapat 3 poin lah, 3-0. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Chelsea ketemu MU. Nah, ini yang menarik nih. Bukan dari skor, tapi dari segi permainan. Dari segi permainan menariknya apa? Di babak menit-menit awal Chelsea itu ngepung banget MU. 20 menit pertama MU nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman Chelsea kecapean ngepres dan terbukti 20 menit akhir babak pertama MU yang lebih kontrol. Ya, Chelsea dapat setengah-setengah peluang, United juga dapat setengah-setengah peluang. Ya, dan seri lah itu 0-0 di babak pertama. Di babak kedua mulai lagi saling jual beli serangan antara Chelsea dengan MU. Cuman Chelsea di sini mainnya apa? Tuchel masang Chilwell buat apa? Karena kalau dia misalkan pasang Alonso ini kan bertahannya agak kurang ya. Jadi tipikal counter MU yang lebih mengandalkan sisi wing ini, kalau misalkan Chelsea pasang Alonso, kemungkinan besar jebol kemarin. Dan terbukti kemarin Chilwell nggak terlalu cut up, namun lebih di sepertiga kotak pertahanan dia sendiri. Yang lebih banyak maju di sini adalah Odoi dengan Reece James. Odoi diganti Reece James di babak kedua dengan Ziyech, Mount, dan Giroud. Ziyech juga diganti sama si Werner di menit terakhir. Cuman di sini gue lihat ya, Ziyech ini nggak cocok dengan tipe permainan 3-4-3 ini. Karena apa? Kalau misalkan main 4-3-3, dia kan mainnya lebih melebar dengan menusuk ke dalam. Cuman
Ya bukan tahu umpan silangnya Ziyech kayak apa. Cuman di sini Ziyech lebih beroperasi sebagai juru gedor tambahan. Ya lu tahu sendiri, ini orang kan stylish banget ya, bukan tipikal striker. Jadi otomatis kemarin dia dapat peluang juga nggak masuk juga. Jadi ya gue nggak heran, ini salah satu alasan kenapa Tuchel bilang Ziyech nggak cocok dengan 3-4-3. Ya karena itu, Ziyech ini tipikal mainnya melebar dengan mengandalkan umpan crossingnya, disuruh berperan sebagai striker bayangan, dan otomatis nggak berfungsi juga. Nah, lalu kita soroti di MU seperti biasa main mengandalkan skill individu dengan Rashford, Greenwood, Bruno, Daniel James. Cuman di sini MU dari tahun ke tahun mainnya gini-gini aja. Ya, gua nggak heran kalau misalkan tim ini tersendat ketika berhadapan dengan tim-tim besar seperti kayak lo tau ada Arsenal, lalu Liverpool untuk di Premier League ya, MU, lalu City, Chelsea juga. Ya, gue nggak heran kalau misalkan United ini susah menang. Ya kenapa? Ya karena murni tergantung dari kualitas individunya. Nggak ada pola, nggak ada sistem yang baku. Jadi gue nggak heran. Di sini juga terlihat Fred dengan McTominay ini nggak mampu mengimbangi dari lini tengah Chelsea ya. Yang ada Kante dengan Kovacic, itu mereka nggak bisa. Kelihatan banget McTominay ini sering telat cover. Ya beruntung juga di sini Maguire dengan Lindelof lagi cukup solid ya. Nah sehingga Chelsea ini nggak bisa dapatkan space untuk bisa cetak gol. Ya murni intinya dua-duanya adalah hasil yang maksimal ya, 0-0, karena Chelsea nggak bisa manfaatin peluang, United agak keteteran di tengahnya. Jadi ya lo bisa tahu sendiri lah kenapa dua tim ini sangat layak imbang ya, karena itu. Ya Chelsea nggak bisa cetak gol, United keteteran di tengah. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Sheffield ketemu Liverpool. Ya ini nggak terlalu banyak yang dibahas ya, kecuali di babak pertama Liverpool kesulitan dengan bermain 4-3-3, Adrian dimainin. Ya cuman gue tau lah kalau masang Adrian ya, karena Sheffield ini kan nggak banget ya untuk cetak golnya. Dari segi koordinasinya pun juga hancur. Jadi gue heran tim ini di ranking 20. Untuk penampilan Kabak udah lumayan ya, walaupun sempat blunder juga di awal-awal ya, beruntung juga itu offside. Dan terbukti lagi di sini Klopp ini nggak punya plan B, tetap mengandalkan 4-3-3-nya dia. Ya beruntung lah mereka bisa menang 2-0 lah di sini. Cuman di sini Klopp ini, Liverpool di sini agak lebih sabar ya, walaupun satu golnya di flag, cuman mereka lebih sabar dalam membangun serangan, nggak seperti biasa yang terburu-buru dan memburu gol. Namun di sini mereka lebih sabar, kalau misalkan nggak bisa dari tengah mereka umpan lagi ke sayap kayak seperti itu terus lah. Ya beruntung lah di sini lawannya cuma Sheffield sehingga mereka bisa menang 2-0. Oke. Lalu kita yang terakhir ke Roma ketemu AC Milan. Ya di sini gue melihat Milan kembali bermain sebagai tim, nggak sebagai individu, tidak terlalu banyak mengandalkan crossing, dan di sini Milan main bagus. Gue bilang setelah 3-4 match terakhir yang permainannya menurun banget. Dan di sini terlihat lu nggak bisa terlalu banyak ngandelin Ibra yang berusia 38 tahun. Dan di sini terlihat Ibra babak pertama main cukup bagus, babak kedua turun. Jadi diganti lah dia sama si Rafael Leao. Karena apa? Ya lu tahu kualitasnya juga udah menurun. Ya, cuman di sini gue melihat umpan-umpan pendek, permainan Milan ini lebih berjalan ketimbang lu terlalu sering mengandalkan crossing. Karena ketika lu mengandalkan crossing, striker kayak Ibra ini kan udah nggak muda ya, jadi otomatis nggak heran dia sering ngedrop dan ujung-ujungnya buntu. Dan di sini terlihat lu banyak umpan-umpan pendek mengandalkan Rebic, Hakan, Saelemaekers, Rafael Leao. Inilah Milan yang gua kenal di awal-awal musim, yang nggak terlalu banyak mengandalkan crossing dan lebih banyak mengandalkan umpan-umpan pendek dari dua sisi sayapnya. Selain itu juga di sini Milan lebih berani dalam mengandalkan intercept maju ketika Frank Kessie memotong umpan, lalu Tonali ikut bantu juga. Jadi terlihat bagaimana kerjasama tim yang bagus. Untuk Roma
Ya Roma ini kan selevel dengan Napoli, Lazio segala macem. Strateginya juga seadanya, mengandalkan kualitas individu, yang kualitas individunya juga setara sama Milan. Jadi gua nggak heran Roma sama Milan ini berakhir tipis seperti yang gua udah prediksi di sebelumnya. Cuman kalau misalkan bicara Milan juara Serie A musim ini atau enggak, gua bilang mereka masuk Liga Champions aja udah bagus, karena murni dari kualitas individunya. Kualitas individu Milan ini jelek banget. Beruntung di sini yang gue bilang sebelumnya ditutupi oleh kerja sama tim yang bagus, yang mereka tidak perlihatkan ketika 3-4 match terakhir, karena itu mereka kalah. Dan di sini kembali mereka memperlihatkan kerja sama tim yang bagus sehingga mereka bisa menang. Oke, sekian dulu.